Dunia internasional mengenal kompas seperti ini. Di Indonesia, kompas yang kita temui tercetak seperti ini. Bagaimana dengan yang ini? Beginilah kompas versi Batak Toba yang sedang kami teliti di Rahayu Fotokopi 3 Dolok. Pertanyaannya, PDP itu apa? Pendapat? Partai Demokrasi Perjuangan? Atau masih dalam pantauan? No, tidak. Saksikan videonya agar tidak gagal paham. Karena inilah cerita Desa Nawalu. Salam Toba Lovers, Horas Tanah Batak. Terima kasih telah menyempatkan mampir dan meluangkan waktunya menyaksikan video ini. Kompas adalah alat navigasi. Katanya, pada awal dinasti Han di Tiongkok sekitar tahun 206 sebelum Masehi, kompas magnetik dibuat untuk perlengkapan ramalan. Sementara di Eropa tercatat penggunaan kompas pertama pada abad ke-13. Di dalam kompas terdapat nama-nama arah mata angin. Setiap negara punya sebutannya masing-masing, yang mungkin dalam bahasa daerah di Indonesia juga ada. Benar satunya adalah bahasa Batak. Bangsa Batak mengenal 8 arah mata angin yang disebut dengan Desa Nawalu, atau 8 penjuru bumi. Berikut ini adalah nama-nama dari Desa Nawalu: Utara, Purba, Dangsina, Pastima, Irisanna, Anggoni, Narati, Manabia. Jadi PDP yang dimaksud di sini adalah Purba, Dangsina, dan Pastima. Mungkin Anda pernah mendengar Habissaran dan Hasudutan, di mana Habissaran letaknya di timur karena arti Habissaran adalah letak matahari terbit. Demikian juga sebaliknya dengan Hasudutan, adalah matahari terbenam, tepatnya di sebelah barat. Namun Desa Nawalu tidak berpatokan pada matahari. Pemakaian kata Habissaran dan Hasudutan sama artinya seperti kita menyebutkan sunrise dan sunset dalam bahasa Inggris, bukanlah arah mata angin. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana bangsa Batak menyimpulkan bahwa bumi ada 8 penjuru? Mari bergerak dan menjelajah karena ceritanya baru dimulai. Pada siang hari, manusia dapat melihat angkasa hanya langit biru dan awan-awan yang tak beraturan, yang tak memiliki pola. Andai saja kamu melihat bayangan mantanmu, itu karena kamu belum bisa move on. Saya tidak bisa melihatnya. Sementara pada malam hari, ada banyak indikator langit, bintang misalnya. Namun pola-pola bintang sangat sulit untuk sederhanakan. Kita mengarah ke bulan, benda langit yang setia mengitari bumi. Seperti saya yang setia memberikan konten yang bermanfaat kepada Anda semua. Dalam ilmu astronomi, bulan mengorbit bumi selama 29,5 hari, di mana bentuk kenampakan bulan dari bumi dibagi menjadi 8 fase. Ke-8 fase bulan ini juga dinamai dengan revolusi bulan. Saya memiliki sedikit eksperimen bagaimana manusia melihat bulan dapat berubah-ubah. Bangsa Batak sadar ciptaan Tuhan tidak berubah, hanya sudut pandang manusia yang berbeda. Sama seperti para ilmuwan astronomi, demikian juga bangsa Batak zaman dahulu memandang bulan, mempelajarinya dan menemukan persamaannya. Kemudian membuatnya menjadi pola beraturan yang dimanfaatkan sebagai penunjuk wilayah yang dinamai dengan Desa Nawalu. Fase bulan yang dinyatakan dengan nama-nama berikut ini dapat kita samakan dengan penunjuk arah yang terdapat pada kompas. Utara, Irisanna timur laut, Purba timur, Anggoni tenggara, Dangsina selatan, Narati barat daya, Pastima barat, Manabia barat laut. Pertanyaan selanjutnya mengarah pada waktu. Kapan bangsa Batak merumuskan hal ini? Mungkin tahunnya tidak bisa diprediksi dengan tepat. Karena pada catatan sejarah kuno, bangsa Batak hanya mengenal penanggalan waktu berdasarkan hari dan bulan. Namun, rumusan Desa Nawalu pasti sudah sangat lama sekali. Tapi bagaimana membuktikannya? Begini, bangsa Batak salah satu suku bangsa yang berdaulat karena memiliki kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan ini dinamai dengan Ugamo Malim. Nah, salah satu tuntutan Ugamo Malim adalah menjalankan dan meneguhkan ajaran yang sudah ada. Tidak merubah ajaran, tidak merubah peraturan, tidak merubah Taurat, tidak merubah doa-doa dan lainnya dari yang sudah ada yang sudah diajarkan para pendahulunya. Di dalam pelaksanaan ibadahnya terdapat 10 doa yang disebut dengan tonggo-tonggo. Doa ini dipanjatkan kepada masing-masing yang memiliki tohonan. Tohonan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai jabatan atau kuasa. Salah satu dari 10 doa tersebut ditujukan kepada Raja Nopat Purwopat. Mari kita dengarkan dengan seksama penggalan doa untuk Raja Nopat Purwopat.
Dalam penggalan doa tersebut terdengar pakasing di sana Walu. Mengapa? Di dunia yang begitu besar ini, bangsa Batak lewat kepercayaannya sadar dan meyakini bahwa pembuat perundangan atas nama Tuhan, Pangarahut Nihata, pimpinan kelompok masyarakat Panggomal Portibi, tidak hanya si Singamangaraja, pasti ada di setiap daerah, wilayah bahkan negara. Namun karena tujuannya sama atau hampir sama, dan tidak mungkin menyebut nama nabi-nabi di dunia ini satu persatu, karena kalau ada yang gak kesebut mungkin akan keberatan. Inilah sebabnya dalam kepercayaan Batak membuat doa untuk para nabi-nabi utusan Tuhan Yang Maha Esa yang ada di seluruh penjuru dunia yang disebut dengan Raja Naopat Puluopat. Penggalan doa ini dapat menjadi jawaban atas berapa lama bangsa Batak menemukan pola desa Nawalu. Berapa lama? Ya sudah lama. Semenjak ada kepercayaan Ugamo Malim. Apakah Anda bertanya mengapa Raja Naopat Puluopat? Karena opat tambah opat sama dengan Walu. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat share-nya untuk mendukung budaya Batak tetap terjaga. Coba klik kiri atau kanan sisi video dan tetaplah bersama Anggrensan. Salam Toba Lovers, Horas Tano Batak, Rahayu Indonesia.